Alhamdulillah pertanyaan ini udah dijawab sama Habib Ali tadi dengan jawaban dalilul mahabbah al-ittiba. Cinta yang jujur itu dengan al-ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ulama mengatakan mahabbah syai' wal ittiba syai'. Mahabbah itu ada babnya sendiri, cinta itu ada babnya sendiri, ittiba mengikuti itu ada babnya sendiri. Tapi cinta yang sempurna semua mengakui dan menyatakan adalah al-ittiba, mengikuti semampu kita, ya, mengikuti semampu kita. Maka masukan untuk saya dan Salman dari Bandung ini Masya Allah Habib, setiap kegiatan TV dia ini tanya. Masya Allah, sangat respon dan muta'alliq bil Habib Umar dengan dan dakwah beliau. Ala kulli hal, saya sarankan usahakan setiap hari bertambah, tiap hari bertambah cinta dengan bertambahnya al-ittiba, bertambahnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalil cinta itu bukan hanya ittiba, dalil cinta itu juga ingat. Idza tuhibbu syai'an taktsur min dzikri. Kalau kamu cinta sesuatu, kamu pasti banyak menyebutnya. Ini juga dalil cinta. Dalil cinta maha ittiba dengan dasar cinta dan sering menyebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini tambahan dari Habib Ali. Fadhal Habib Ali. Cinta itu ada terbagi dua bahagian. Ada cinta yang tabi'i dan cinta taklifi. Cinta yang tabi'i, yang fitrah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada kehidupan, cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada keindahan. Itu cinta yang bersifat fitri, yakni semua orang suka kepada semua itu, seperti mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang kedua adalah cinta yang bersifat cinta taklifi. Cinta taklifi ini cinta yang perlu kita adakan, cinta yang perlu kita lakukan, cinta yang perlu kita paksa dan kita usahakan. Ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul in kana aba'ukum, ayat mengenai saya terjemahkan saja langsung. Katakan wahai Rasulullah Muhammad, kalau orang tua kamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, harta kamu, kendaraan yang kamu perniagaan, perdagangan yang kamu sedang berbisnis, rumah yang kamu diami, 8 disebutkan oleh Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Kalau semua 8 tadi itu, keluarga, anak, istri, dan saudara, kemudian harta, kemudian rumah, kemudian perniagaan, lebih kamu sukai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggu kehancuran kamu. Di sini kita ditantang, dicabar antara cinta secara fitrah, tabi'i tadi, dengan cinta yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Mana yang kita dahulukan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika mengatakan kepada Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Wahai Rasulullah, kamu lebih saya senangi, lebih saya cintai, lebih daripada orang tua saya, lebih daripada anak saya, dan lebih daripada manusia yang lain, illa nafsi, kecuali diri saya sendiri. Ini cinta terhadap diri sendiri, cinta fitrah, cinta tabi'ah, yang semua orang sayang kepada dirinya. Tapi ketika ditantang atau dicabar, mana yang didahulukan? Cinta diri sendiri, yaitu cinta fitrah, dan cinta kepada Nabi, yaitu taklif, perintah, mana yang kita dahulukan? Nabi mengatakan kepada Sayyidina Umar, belum cukup sempurna iman kamu, wahai Umar. Yani karena mendahulukan cinta kepada diri sendiri, cinta tabi'i atau fitrah, dengan cinta kepada Nabi. Maka
kata Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang engkau lebih aku sayangi berbandingkan kepada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar, maksudnya sekarang sempurna iman kamu. Jadi pada hadis ini Nabi mengaitkan antara cinta yang terkait dengan iman dengan cinta yang terkait dengan fitrah. Cinta terkait dengan iman, cinta kepada Nabi mendahului cinta kepada diri sendiri dan lain-lainnya. Itulah yang menjadi perintah amalan meraih kesempurnaan iman dengan mencintai Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Dan dalam riwayat yang lain, wa min nafsihi allati baina jambai. Tidak sempurna iman sehingga aku lebih dicintai lebih daripada ayahnya, anaknya, semua manusia dan juga dirinya sendiri. Dan dengan demikian kita memahami antara dua bentuk cinta tadi ya. Dan bagaimana kita dapat mendapati cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah seperti mana disampaikan oleh Habib Hasan sebentar tadi, mulazamah ikut Nabi, banyak menyebut Nabi dengan membaca sirahnya. Tak akan mungkin orang akan cinta Nabi kalau tak baca sirah Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada satu mata pelajaran, subjek, kurikulum yang diberitahukan oleh Nabi supaya kurikulum itu ada di rumah sebelum di sekolah. Sebelum anak itu masuk ke sekolah, ada kurikulum di rumah yang perlu diajarkan. Katanya, adibu awladakum, atau alimu awladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kamu 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi. Subjek cinta, supaya hati ini lembut, supaya hati ini ada mahabbah. Dan cinta keluarganya dan juga membaca Al-Quranul Karim didahulukan oleh Nabi dalam hadis ini adalah cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita memahami antara dua hal tadi ya, cinta taklifi dan cinta tabi'i, dan juga bagaimana mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu untuk kita lakukan untuk meraih kecintaan kepada Nabi, cinta dzauqi, yakni cinta yang kita boleh rasa dalam hati ya. Kalau sebut nama Nabi itu terkesan, kalau dengar cerita Nabi kita gembira, kalau cerita sedih kita mau menangis, kalau cerita gembira kita gembira juga, sehingga tidak kita melakukan apa saja kecuali kita ingat kepada Nabi. Kita kalau minum air ini ya, minum air, kalau kita ikut cinta kepada Nabi, masa minum air tuh kita merasa apa sunnahnya Nabi kita minum air. Jadi seakan-akan kita setiap hari bersama dengan Nabi, apa saja yang kita lakukan, hatta minum air. Bagaimana Nabi minum air, bagaimana Nabi memakai pakaian, wahakadha, itu tidak mungkin akan didapat kalau tidak belajar, kalau tidak mengkaji, kalau tidak membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Capailah cinta kepada Nabi itu melalui mengkaji sirahnya dan juga rasakan kasih sayang Nabi itu di dalam hati sebelum perbuatan tubuh badan. Semoga yang bertanya, keluarganya dan kita semua termasuk orang-orang yang menghayati sirah Nabi untuk mencintai Nabi. Wallahu a'lam. Terima kasih Habib Ali, Habib Hasan, jawabannya yang syamil, kamil. Ya. Jadi ternyata mahabbah ini ada tingkatannya ya. Jadi dan juga ada yang sifatnya dzauqi sama ada yang sifatnya amal gitu ya. Jika orang sebetulnya meskipun dia mungkin dalam ittiba'nya kurang, tapi tidak berarti tidak ada mahabbah di hatinya. Buktinya kalau dia dengar tentang Rasulullah, dia merasakan. Kalau dia bisa rindu sama Rasulullah dan lain-lain, itu adalah sesuatu yang ada di hati gitu.